Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sucitra dengan NPM 2459201073 dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan judul Penanganan Insiden Keamanan Cyber, Social Engineering and Fraud, yaitu deepfake video digunakan untuk meminta otoritas transfer dana. Pertama kita masuk ke latar belakang, yaitu perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti membantu pekerjaan, pendidikan, maupun bisnis. Namun, di sisi lain, perkembangan AI juga dimanfaatkan oleh kejahatan cyber untuk melakukan berbagai bentuk penipuan. Salah satunya adalah teknologi deepfake, yaitu teknologi yang dapat membuat wajah dan suara tampak seperti asli. Pada studi kasus yang saya bahas, pelaku membuat video deepfake yang menyerupai direktur utama perusahaan. Video tersebut kemudian digunakan untuk menghubungi manajer keuangan dan meminta agar segera dilakukan transfer dana perusahaan. Karena video terlihat sangat meyakinkan, korban langsung mempercayai tanpa melakukan verifikasi tambahan, sehingga perusahaan mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Tujuan dari analisis ini adalah mengetahui penyebab insiden, menilai tingkat keparahan, menganalisis proses penanganan menggunakan framework NIST, dan memberikan rekomendasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kemudian, kita masuk ke kronologi insiden. Pada awalnya, pelaku mengumpulkan berbagai informasi mengenai direktur utama melalui video YouTube, webinar, serta media sosial perusahaan. Informasi tersebut digunakan untuk membuat video deepfake menggunakan teknologi artificial intelligence sehingga wajah, suara, dan cara bicaranya menyerupai direktur utama yang sebenarnya. Setelah video call dibuat, pelaku menghubungi manajer keuangan melalui WhatsApp video call. Pada saat itu, direktur utama sedang berada di luar kota, sehingga sulit untuk dikonfirmasi secara langsung. Pelaku kemudian meminta agar dilakukan transfer dana senilai 1,85 M dengan alasan pembayaran kepada vendor. Karena merasa instruksi tersebut berasal dari direktur utama, manajer keuangan langsung melakukan transfer. Beberapa saat kemudian, diketahui bahwa direktur utama tidak pernah memberikan instruksi tersebut, sehingga perusahaan menyadari telah menjadi korban penipuan menggunakan video deepfake. Kemudian di sini ada identifikasi insiden. Berdasarkan hasil analisis, insiden ini termasuk dalam kategori social engineering karena pelaku memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh kepercayaan korban. Selain itu, insiden ini juga termasuk financial fraud karena tujuan utama pelaku adalah memperoleh keuntungan finansial melalui penipuan.
Beberapa aset yang berdampak antara lain yaitu sistem keuangan perusahaan, rekening perusahaan, identitas direktur utama, email internal, serta reputasi perusahaan di mata pelanggan mitra bisnis. Walaupun server maupun database tidak diretas, dampak terhadap proses bisnis perusahaan tetap sangat besar. Selanjutnya, di sini ada analisis CIA. Dalam keamanan informasi, terdapat 3 aspek utama, yaitu ada confidentiality, integrity, dan availability. Untuk aspek confidentiality, dampaknya berada pada tingkat sedang karena pelaku memanfaatkan informasi publik seperti video dan suara direktur utama. Dan untuk aspek integrity, yaitu dampaknya paling tinggi karena pelaku berhasil memalsukan identitas direktur utama sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang salah. Sedangkan aspek availability relatif rendah karena sistem perusahaan tetap dapat digunakan walaupun beberapa transaksi dihentikan sementara. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek yang paling berdampak adalah integrity. Kemudian di sini ada tingkat keparahan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap tingkat keparahan insiden. Dari sisi operasional, perusahaan harus menghentikan sementara transaksi yang bernilai besar. Dari sisi finansial, perusahaan mengalami kerugian sebesar 1,85 miliar. Dari sisi reputasi, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis mengalami penurunan. Sedangkan dari sisi regulasi, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan keamanan informasi yang dimiliki. Berdasarkan hasil tersebut, tingkat keparahan insiden ini ditetapkan pada kategori high karena meskipun sistem utama perusahaan tidak mengalami kerusakan, dampak terhadap proses bisnis dan keuangan cukup besar sehingga melakukan penanganan segera. Kemudian kita lanjut ke slide NIST Incident Response. Dalam menangani insiden ini, perusahaan menggunakan framework NIST Incident Response yang terdiri dari 6 tahapan. Tahapan pertama adalah preparations, yaitu memastikan perusahaan memiliki kebijakan keamanan tim IT serta prosedur yang mendukung penanganan insiden ini. Tahap kedua adalah identification, yaitu mengidentifikasi bahwa insiden ini benar-benar terjadi melalui pemeriksaan log, email, dan rekaman video. Tahapan ketiga adalah containment, yaitu menghentikan sementara transaksi, menghubungi pihak bank, serta mengamankan seluruh bukti digital agar kerugian tidak semakin besar. Tahapan berikutnya adalah eradication, yaitu menghilangkan penyebab insiden dengan memperbarui prosedur keamanan, mengganti password akun yang terkait, dan meningkatkan mekanisme verifikasi transaksi. Setelah itu, dilakukan tahap recovery, yaitu mengembalikan operasional perusahaan secara bertahap setelah seluruh sistem dinyatakan aman.
Dan terakhir adalah lesson learned, yaitu melakukan evaluasi agar perusahaan dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan mencegah terulangnya insiden serupa. Framework ini membantu perusahaan menangani insiden secara sistematis, mulai dari awal hingga evaluasi hingga proses evaluasi. Lalu kemudian di sini ada timeline. Timeline menunjukkan bagaimana perusahaan merespon insiden ini sejak awal kejadian. Pada jam pertama, transaksi berhasil dilakukan oleh pelaku. Beberapa jam kemudian, direktur utama mengonfirmasi bahwa dirinya tidak pernah melakukan atau memberikan instruksi tersebut. Selanjutnya, tim incident response dibentuk untuk melakukan investigasi. Perusahaan kemudian menghubungi pihak bank, selanjutnya mengamankan bukti digital, serta menghentikan sementara seluruh transaksi bernilai yang bernilaikan cukup besar. Pada hari kedua, investigasi berhasil membuktikan bahwa video tersebut merupakan video deepfake. Kemudian, pada hari ketiga, sistem kembali dioperasikan lagi secara bertahap setelah seluruh proses validasi keamanan selesai dilakukan. Lalu di sini ada root cause. Dari hasil analisis terdapat beberapa penyebab utama insiden ini. Pertama adalah faktor manusia atau human factor, yaitu korban terlalu percaya terhadap video tanpa melakukan verifikasi tambahan. Kedua, faktor teknologi, yaitu perkembangan AI membuat video deepfake semakin sulit dibedakan dengan video aslinya. Ketiga adalah kelemahan prosedur perusahaan karena belum adanya kebijakan callback verification maupun dual approval untuk transaksi bernilai cukup besar. Selain itu, pelatihan keamanan mengenai ancaman deepfake juga masih kurang, sehingga karyawan belum memiliki kesadaran yang cukup terhadap jenis serangan ini. Kemudian di sini ada rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tadi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan. Pertama adalah menerapkan kontrol teknis seperti multi-factor authentication, sistem pendeteksi defect, dan monitoring keamanan secara berkala. Kedua adalah memperbaiki kontrol administrasi melalui pembaruan SOP, pelatihan keamanan informasi, serta audit keamanan secara rutin. Ketiga adalah menerapkan kontrol preventif seperti dual approval, callback verification, serta simulasi social engineering agar seluruh karyawan lebih siap menghadapi ancaman serupa. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan risiko kejadian yang sama dapat diminimalkan. Dari hasil analisis semua tadi, dapat disimpulkan adalah perkembangan teknologi AI tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan cyber.
Salah satunya adalah melalui video deepfake. Kasus ini menunjukkan bahwa kelemahan bukan hanya berasal dari teknologi, tetapi juga dari proses verifikasi dan faktor utama manusia. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat keamanan teknologi, memperbaiki prosedur bisnis, serta meningkatkan kesadaran seluruh karyawan agar lebih siap menghadapi ancaman keamanan cyber ini. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kesalahan dalam penyebutan istilah, terus penyampaian materi maupun hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.